Coba lihat. Nona Chen Miren. Mari kita bicara tentang karya Anda. Temanya sangat segar. Karakter yang penuh dan kemampuan desain Anda dalam kumpulan pelamar kali ini cukup menonjol. Sejujurnya sudah lama tidak melihat karya yang begitu inspiratif. Baiklah, sekarang mulai perkenalan diri Anda. Halo Tiga Guru. Umur 19 tahun, mahasiswa tahun pertama di Universitas Hanhai. Selama ini masuk ke Hengchangji. Menjadi desainer figur adalah impian saya. Maaf menginterupsi. Di resume Anda tertulis, Anda mengambil jurusan manajemen bisnis. Apakah ada masalah? Mungkin itu kelalaian departemen personalia kami. Sebetulnya perusahaan kami punya persyaratan ketat untuk desainer. Kami hanya menerima yang berkaitan dengan desain. Jurusan lain tidak dipertimbangkan. Jadi maaf. Yoziu baik. Terima kasih Guru. Apakah wawancara berhasil? Apa yang kalian desain? Gaya terlalu konservatif. Elemen teknologi tidak cukup menyeluruh. Kurasa tidak seperti era masa depan, lebih seperti bajukan murahan yang mengenakan kostum murahan. Jika kalian benar-benar tidak mengerti apa itu gaya masa depan, saya sarankan kalian bisa merujuk seri figur yang pernah dirilis perusahaan. Namanya Ciyu. Ciyu. Ciyu Yaoling. Diluncurkan musim semi 2012 oleh Hengchangji. Namanya Ciyu Yaoling. Pokoknya besok jika saya melihat lagi desain yang begitu biasa sampai biasa-biasa saja, kalian bisa bersiap menerima pemberitahuan pemecatan. Tampaknya Anda sangat memahami karya perusahaan. Adalah karyawan yang luar biasa. Saya bukan karyawan perusahaan. Saya datang untuk wawancara. Wawancara tidak lancar. Hanya menerima jurusan desain, tapi saya jurusan manajemen bisnis. Ini yang Anda desain. Ya. Inspirasi apa yang kamu gunakan untuk desainmu? Aku ingin mewujudkan semua hal indah dalam hidup sehingga bisa disentuh dan dipeluk untuk menyembuhkan semua kesedihan. Pertanyaan kedua. Mengapa kamu harus masuk ke Hengchangji? Hengchangji mewakili tingkat tertinggi dalam industri desain figur hanya di sini. Aku bisa membuktikan kemampuanku, jadi bagaimanapun juga, aku harus masuk. Pertanyaan terakhir. Bisakah kamu menerima bos yang tidak baik yang selalu mengejar-ngejar kamu? Bisa dong, pasti bisa. Kamu diterima, datanglah Senin depan. Malam ini ada waktu luang. Ada. Ayo kita minum bubble tea bersama. Oke. Jam 8 malam. Temu di toko bubble tea gerbang timur sekolah. Ayo Shifu, minum air. Minum apa air? Minum bubble tea dong. Kamu yang traktir ya. Menang lotre ya. Ayo Shifu, minum air. Zhongwei. Bos.
kasih 1 strawberry sundae mewah. Jangan kasih 1 cup matcha boba saja. 2 cup. Senang sekali ya hari ini. Zhongwei, aku lulus interview Heng Changji. Benarkah? Bos kasih 1 strawberry sundae mewah. Aku tahu kamu pasti akan lulus interview. Itu juga harus berterima kasih padamu dulu tidak mengirim video ke HR Heng Changji. Chen Miren, kamu bodoh ya? Mana mungkin aku mengirim video ke HR Heng Changji? Tidak mungkin ya. Aku hanya menakut-nakuti kamu. Aku mengerti. Kamu dulu sengaja mencari kesempatan untuk mendekatiku. Ingin bersama denganku. Chen Miren, jangan terlalu percaya diri. Matcha boba kalian. Oh ya, catatan kuliahmu pinjam dong. Sekarang baru mau lihat catatan kuliahku. Pacarku begitu hebat, jangan disia-siakan. Ngerti aja. Chen Miren, kamu harus bisa lulus ujian. Aku nggak mau pacarku berenang di depan seluruh sekolah. Mending kita sembunyi-sembunyi dulu sebelum ujian biar nggak malu. Chen Miren, berani ya kamu? Nggak berani, mana berani. Liburan aku nggak bisa nemenin kamu jalan-jalan. Toko mau direnovasi bentar lagi buka. Toko apa sih? Rahasia, nanti aku kasih tahu. Oke, aku akan belajar matkul kalkulus dulu, biar nggak bikin kamu malu. Halo, Lagi-lagi. kerjasama dong, papa kamu mau makan makanan Thailand. Kamu sama papa mesra-mesraan, ngapain selalu ajak aku? Sebagai bagian dari keluarga ini, kamu punya hak ikut setiap acara keluarga. Aku nyerah. Kalau gitu kamu punya kewajiban. Aku nggak mau melaksanakannya. Kalau gitu lain kali uang kamu kurang jangan minta ke aku. Aku langsung ganti. Ayo suami, cobain masakan aku. Wangi banget. Terima kasih. Oke, muah-muah. Coba ayam ini. Ini enak banget. Enak banget kan? Ayah, Coba lagi sepotong. enak. Gimana, enak kan? Enak-enak. Ini. Kalau gitu istri kamu juga cobain, Oke, terima kasih suami. Ayo kamu cobain. Enak banget, aku cobain. Oke. Zhongwei, kamu mau kemana? Aku mau makan di sana, terima kasih. Nggak usah peduliin dia, nggak usah Ada peduliin dia. makanan nggak dimakan, terima kasih suami. Makan yang banyak. Ayo kamu juga cobain. Terima kasih suami. Besok makan makanan Thailand gimana? Main-main bikin malas, aku harus belajar serius. Wah baru nih, ayo kamu juga coba. Biarkan aku yang lakukan sendiri. Pak, aku sudah kenyang. Aku mau ke kamar belajar. Kamu dengar apa yang anak kita bilang? Dia mau belajar. Hanya semangat 3 menit. Yang penting anak senang. Ayo sayang, kamu kerja keras. Makan lebih banyak. Coba rasain. Chen Miren, Zhongwei begitu hebat. Kamu harus berusaha keras untuk bisa mengikuti langkahnya. Matematika tingkat tinggi saja. Kamu pasti bisa.
Pergi main dulu. Aku benar-benar tidak mau pergi main. Kamu harus pergi main, aku bilang ya. Orang tua juga ingin yang terbaik untukmu. Mau kemana aku? Mall bioskop tempat game waktu kecil kamu suka bolos kemana? Sekarang juga pergi ke sana. Ayo ambil ini. Main sampai malam kalau pulang cepat. Aku dan ibumu tidak akan buka pintu cepat pergi main. Pergi, pergi, pergi. Aku mau belajar. Pergi belajar di luar. Kamu lumayan kaya ya? Biaya iklan komplek kita tahun ini, manajemen baru kasih ke aku. Aku belum sempat kasih ke kamu. Kasih ke sini. Yang mulia istri. Kasih satu saja. Satu pun tidak akan kasih. Nanti ikut aku saja. Kamu kasih tahu aku dong. Kalian semua sedang apa? Apa sebenarnya hadiahnya, cepat kasih tahu aku. Aku tidak akan kasih tahu, kamu akan tahu di hari ulang tahunmu. Ada kejutan. Chen Miren. Aku taruh ini di hutan kecil sekolah, ingat ambil. Tidak jelas di bawah pohon mana. Hari ke-100 kita bersama. Setiap hari jadi kita akan rayakan bersama. Oke. Sepeda rusak juga cari aku, kamu gila ya? Biaya perbaikan di depan sekolah terlalu mahal. 20.000 bantu aku gambar poster. Ngapain repot-repot gambar poster foto aja terus print kan selesai. Print MAH boros duit. Bos minta es krim strawberry super mewahnya. Gak usah minta teh matcha boba aja cukup. Kalian ngapain sih? Kami cuma lihat-lihat toko. Oh alah, ternyata gak ada mobil sport mewah. Gak ada warisan gede, gak ada rumah seniman. Apalagi perusahaan keluarga Zhong. Jadi blogger, keliling bikin video promosi buat dapet duit endorse. Sampai-sampai bolos kuliah buat kerja part-time di proyek bangunan. Sekarang semua masuk akal karena Zhong Wei. Bukan anak orang kaya. Tenang, aku bakal jaga rahasia ini. Rahasia. Gak ada yang perlu dibesar-besarkan. Orang yang rajin dan baik hati itu yang paling hebat. Hari ini libur gaji 3 kali lipat, aku ngerti. Semangat. Seneng banget kayak dapet duit. Gimana kamu tahu?
pacar aku yang kasih. Kamu punya pacar. Masa iya aku gak boleh punya pacar? Itu yang ketemu di mall kemarin. Tinggi langsing cantik. Yang di sebelahnya Chen Miren. Kenapa dia kasih kamu duit? Dia kayaknya nganggap aku kekurangan uang. Kamu gak bilang kalau kamu anak orang kaya. Gak dong. Menurut kamu pacar aku lucu dan seru banget ya? Sampai kasih aku duit. Jangan-jangan kamu sengaja pura-pura miskin. Mana ada aku pura-pura miskin? Aku beneran miskin. Lagian pacaran itu harusnya natural aja. Anak muda zaman sekarang. Sudah pulang. Mau makan apel gak aku kupasin? Aku lagi diet nih. Kerja seharian capek gak aku pijitin? Aku kasih pijet. Duduk yang benar. Jangan ganggu aku nonton TV. Aku ambilin air buat rendem kaki. Ada apa sih, langsung aja bilang. Gak ada apa-apa. Cuma uang jajan aku boleh dinaikin gak? Saya tahu pasti ada masalah. Bagaimana bisa uang saku 2.000 sebulan? Enggak cukup buat kamu. Ayo kasih tahu ibu. Bulan ini kamu beli apa aja sih? Lihat nih, sehari 3 kali makan. Malam belajar masih harus ngemil. Terus saya juga minum boba, beli buah. Akhir pekan kadang jalan-jalan sama teman, beli baju dan lain-lain. Menjaga hubungan sosial, 2.000 mana cukup. Iya nih, harga sekarang naik cepat banget. Lihat tuh, sawi aja 1 kilo 15.000. Pantas naik. Oke, naikin 200. 200? Itu dikit banget. Iya dong. 200 buat apa coba? 200 masih kurang. Paling nggak naik 500. Iya nih. Bu, aku tahu ibu yang paling baik. Pasti nggak tega lihat aku kelaparan dan kedinginan, kan? Kamu pacarannya? Nggak kok, mana ada. Terus kenapa minta naik uang saku gitu? Katakan siapa namanya, orang tuanya kerja apa, tinggal di mana, jurusan apa. Sudah-sudah, aku nggak mau. Aku cukup, lebih dari cukup. Anak sudah besar, naikin dikit lah. Piring udah dicuci belum? Aku langsung cuci. Artinya ramah dalam bahasa Mandarin. Ayo kita ulangi. Ramah. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Kamu tadi di kelas nggak serius. Bagaimana bilang cantik dalam bahasa Mandarin? Cantik. Kamu sangat cantik. Nama saya Dilun. Senang bertemu denganmu. Ayah, aku bantu ya. Ayo. Nak, kamu merayu aku juga percuma. Kamu juga tahu kan kondisi keluarga kita. Terus uang saku rahasiamu mana? Mana ada. Aku tetap rajin kerja sambil kuliah. Mencuci piring dan membagikan selebaran. Hidup mandiri.
Tinggalkan sedikit untukku. Terima kasih ayah. Hematlah. Baik. Chen Lai, Datang datang datang. Halo. Chen Miren Song Jiangwo ternyata anak orang kaya palsu. Siapa sih anak orang kaya palsu? Song Jiangwo sih tokoh utama novel Sangkar Burung. Bukannya tokoh utamanya anak orang terkaya di dunia. Semuanya palsu-palsu. Aku nggak tertarik sama novel online gitu. Aku mau berangkat kuliah. Jangan dong, aku hampir mati kesal. Nggak menurutmu dia menipu si cewek? Terlalu berlebihan. Tapi sebenarnya nggak penting dia anak orang kaya atau bukan. Kalau nggak punya uang tapi pura-pura kaya, itu namanya penipuan masalah karakter. Mungkin dia punya alasan. Kamu benar juga. Song Jiangwo ini demi menyenangkan si cewek. Pura-pura jadi anak orang kaya melakukan banyak hal untuk menipu si cewek. Sebenarnya si cewek nggak peduli dia anak orang kaya atau bukan. Justru karena tipuannya si cewek meninggalkannya. Nggak mungkin aku nggak akan meninggalkan Zhong. Maksudku si cewek nggak akan meninggalkan Song Jiangwo. Kalian bilang, kalau si cewek sekarang membantu si cowok, sama-sama susah, apakah si cowok akan benar-benar jatuh cinta sama si cewek? Kerjaan sederhana aja nggak becus kamu makan apa? Aku kasih tahu kalau ada masalah lagi. Kami akan langsung. Pergi ya pergi, tapi bukan kamu yang memecat kami. Kami yang berhenti. Aku punya uang, aku yang menghidupimu. Kita nggak perlu terima perlakuan seperti ini. Kembali ke sekolah belajar yang rajin. Nggak tentu orang yang punya sedikit harga diri pasti ingin bangkit kembali dengan usahanya sendiri. Bukan menerima bantuan orang lain di saat seperti ini. Apalagi dia si cowok. Cowok itu sangat menjaga gengsi, melukai harga diri mereka. Seperti memposting foto tanpa makeup di media sosial. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup. Chen Miren. Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu karena melakukan ini? Kamu pikir 100 yuan bisa membeli harga diriku? Aku beritahu kamu, aku tidak membutuhkannya. Uangnya kurang banyak. Tidak mungkin sampai segitunya. Hei Zhongwei, jangan salah paham. Tidak, tidak. Hei, Zhongwei, aku tidak bermaksud apa-apa. Terlalu dibuat-buat. Sudahlah, improvisasi saja. Ditutup. Sial-sial, sepertinya benar-benar melukai harga diri. Chen Miren, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tidak tahu. Kamu lihat. Ini karena kamu tidak menaikkan uang saku anak. Membuat anak kesal. Baiklah, baiklah, aku akan menaikkannya. Istri memang bijaksana, ayo ayo. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Halo, bagaimana cara membayar 2 yuan? WeChat saja. Tunai.
Terima kasih. Luosi. Huang Xiaoyue hadir. Bao Jiaguo. Gu. Sumiao Miao. Sial-sial. Zhongwei tidak mungkin benar-benar harga dirinya terluka. Zhong. Autis ya Zhongwei pergi ke toilet. Benarkah? Zhongwei izin. Salah lihat. Baik, mulai kelas. Sudah bangun. Kamu tidak tidur semalaman. Terima kasih masih ingat memperhatikan aku. Aku hanya izin setengah hari dari sekolah. Aku harus kembali ke sekolah. Sisa pekerjaan bersih-bersih ini serahkan padamu. Itu bisakah kita mempekerjakan cleaning service? Mari kita bicara kemarin malam saat aku mengecat. Suara dengkuranmu sekeras apa? Aku kerjakan hanya bersih-bersihkan. Aku yang urus. Ayo pergi. Pelit banget sih. Nggak heran pacarmu nggak tahu kamu anak orang kaya. Zhongwei, aku beneran gak sengaja kemarin. Aku gak meremehkan. Kok kayak gak ada artinya gitu ya? Bekerja dengan tangan sendiri itu yang paling mulia. Terus kenapa kemarin kamu kasih Zhongwei uang tanpa alasan? Dia pasti merasa dikasihani. Kalau uang itu dipinjamkan ke dia, bukan berarti dikasihani dong. Chen Miren. Zhongwei, kamu pulang. Kamu sengaja nungguin aku di bawah ya? Bayar utang. Iya, uang yang aku pinjam ke kamu kemarin. Kamu lupakan di lokasi kerjamu. Itu dipinjamkan ke aku. Jangan-jangan kamu mau ngemplang. Nggak apa-apa kalau kamu nggak punya uang, nggak usah buru-buru bayar. Api yang kali ini dikirimkan lumayan oke. Tapi kombinasi warnanya kayak bencana. Ulangi lagi buat aku. Dan ini steampunk. Bukan taman bermain anak-anak. Aku butuh karakter yang lebih terbuka. Lebih gila dan bebas. Kamu punya 3 hari. Hancurkan pola pikirmu yang biasa. Revisi satu draft desain yang bisa memuaskan aku. Daben Leide. Bagaimana dengan kliennya? Sudah dapat semua feedback. Sekarang sedang mengubah sesuai kebutuhan klien. Diperkirakan 3 minggu lagi selesai. 2 minggu. Oke. Ayu struktur dunia, future era. Bagaimana progresnya? Waktu awalnya ditetapkan tahun 2078. Setelah ledakan besar kedua di alam semesta, sebagian kehidupan manusia berhasil bertahan di planet lain. Mesin embrio induk raksasa yang melahirkan kehidupan, menggantikan reproduksi 2 jenis kelamin. Stop, terlalu melompat. Pakai yang kita diskusikan sebelumnya. Oke, semua berhenti dulu. Meskipun season pertama Mechanical Armor cukup sukses. Tapi aku harap kalian jangan kendor. Tim kreatif dan tim teknis memberikan dukungan penuh kepada tim desain. Penilaian akhir tahun ini.
Kita harus memenangkannya lagi. Ngomong-ngomong perkenalkan. Itu adalah magang baru di tim kita Chen Miren. Kedepannya dia akan menjadi kolega baru kalian. Katanya kamu masih semester 1 ya, hebat sekali. Tidak hanya itu, katanya dia juga baru belajar. Bahkan bukan dari jurusan desain tapi berani melamar sebagai desainer. Seharusnya sudah tersingkir di babak awal. Kamu memang beruntung. Ketemu dengan Direktur Yukita. Orang yang tidak punya kemampuan, tapi hanya mengandalkan keberuntungan, tidak akan bisa masuk ke tim saya. Tapi kamu masih muda, masih banyak yang harus dipelajari. Kamu bantu Laida menyelesaikan proyek petualangan hutan ini dulu. Banyak belajar dari senior. Baik, saya pasti berusaha keras. Bagaimana Chen Miren hari pertama kerja? Ada ketemu siapa-siapa? Pangeran konglomerat miliaran? Atau bos dingin yang misterius? Tidak ada. Tapi ada bos perempuan yang suka marah-marah suruh ini itu. Itu ada satu. Tentu saja cerita seperti itu. Hanya ada di novel saya. Ngomong-ngomong Miao, kemarin kamu bilang Song Jiangwo itu anak orang kaya palsu. Ada kabar terbaru nggak? Chen Xiaomi. Di saat Song Jiangwo paling susah, selalu diam-diam membantunya, tidak pernah meninggalkannya. Dan hubungan mereka malah semakin dekat. Saya rasa hubungan mereka segera akan berakhir bahagia. Bersama-sama melalui suka dan duka. Sangat bahagia. Lalu apa yang sudah dilakukan Chen Xiaomi untuk Song Jiangwo? Seperti diam-diam memperkenalkan klien kepadanya. Dan diam-diam membantunya menyelesaikan banyak masalah dan komplain. Harga diri adalah hal paling penting bagi pria. Terkadang di belakang mereka, diam-diam memberikan dukungan dan bantuan adalah cara terbaik untuk mereka. Kemana ya? Terima kasih. Kak Chao. Bukan agen properti ya, kenapa di Heng Changji? Agen properti apa sih? Kan kemarin kamu sama Zhong Wei di mall ngasih brosur di mall ya? Kalian lagi ngapain sih? Lihat-lihat toko. Kamu punya pacar ya? Masa gue gak boleh punya pacar? Itu yang ketemu di mall kemarin. Tinggi, kurus, cantik. Di sebelahnya. Kok dia ngasih uang ke kamu gak bilang kamu anak orang kaya? Jangan-jangan si pangeran lagi main incognito. Gue harus bantu dia nih. Jadi gini, perusahaan kita mau buka toko. Jadi gue cari agen properti buat pilih lokasi. Terus kenal sama Song Wei. Walah gitu. Kok kamu juga ada di kantor? Gue lagi magang kerja. Kalau gitu Chao, gue duluan ya Chen Miren. Oke, silakan Chen Miren. Gue rasa Song Wei ini anaknya bagus. Rajin, kuat kerja, pinter lagi. Jadi gue rekrut dia ke perusahaan sebagai tenaga lepas. Chao, kamu baik banget. Gue ucapin terima kasih buat Zhong Wei. Gak apa-apa, ternyata tebakan gue bener. Kamu di departemen mana? Gue di Chen Miren ada di departemen kita. Yuzhong. Iya, gue di departemen direktur Yu. Kok kamu milih masuk departemen mereka sih? Daripada masuk tim proyek juara penjualan tiap tahun. Masa mau masuk tim yang selalu terakhir? Kerja itu yang penting seneng. Gue lebih milih selalu terakhir daripada harus ngadepin bos yang mukanya kayak mayat tiap hari, bikin mood jelek. Semoga aja hasil penjualan kuartal kedua keluar. Kamu masih bisa seneng. Tentu aja gue seneng. Gak kayak kamu yang selalu cemberut. Katanya politik kantor itu serem. Ternyata hari ini langsung kena. Api nih, desainnya gak bagus, harus diulang. Daben lain kali jangan kasih gue lihat.
Desain sejelek ini lagi. Chen Miren. Skema ini lumayan bagus. Proyek Laide Petualangan di Hutan. Biarkan Chen Miren yang menulis utama. Dia masih magang belum punya pengalaman menulis utama. Saya tidak lihat pengalaman, saya hanya lihat kemampuan individu. Baik, Oke, tidak ada hal lain, rapat selesai. Chen Miren, kamu tunggu sebentar. Kamu sangat berbakat, semoga kamu tidak mengecewakan saya. Saya akan berusaha. Oh ya, kamu kenal dekat dengan Qi Chao. Tidak kenal, cuma ketemu 2 kali. Baik, kalau begitu kamu kenal Zhong Wei. Tidak kenal. Kalian kan satu jurusan kok tidak kenal dia. Maksud saya, kenal tapi tidak dekat. Cuma teman sekelas biasa, ya teman sekelas biasa. Tidak ada hal lain, kamu boleh pergi. Benar juga. Ya cuma bisa teman sekelas biasa. Zhong Wei, ada yang bisa saya bantu? Cantik. Huang Xiaiyue. Ini semua makanan kesukaanmu. Katakan ada apa? Mau tanya sesuatu? Seperti kamu ini. Pemuda basket yang sedang dalam masa keemasan. Seperti kamu yang tinggal di asrama nomor 405. Mahasiswa teladan jurusan manajemen bisnis. Ada masalah apa yang perlu diselesaikan? Mungkin masalah tinggi badan. Itu tidak ada. Tidak punya pacar. Itu tidak bisa dibantu. Tidak bisa matematika. Saya juga tidak bisa. Huang Xiaiyue, pikirkan lagi baik-baik. Flu karena bersin selimut asrama terlalu tipis. Atau pemanas air rusak, saya lihat dulu. Jangan pegang-pegang, bukan karena kondisi kebersihan asrama kami yang buruk. Lihat jerawat saya semakin parah. Saya mengerti, terima kasih. Mengerti apa kok, terima kasih. Ayo jangan main lagi, makan camilan. Ayo, 1 orang 1 bungkus. Terima kasih. Ini terlalu tinggi. Sepertinya hanya bisa masuk dari sini. Chen Miren, kamu ngapain? Lewat aja. Besok kita ada pertandingan basket melawan kelas sebelah, kamu mau datang dukung aku nggak? Kebetulan Zhong Wei nggak ada, menurutku ini kesempatan bagus buat aku untuk jadi pemain paling berharga di lapangan. Besok Zhong Wei nggak ada, kamu juga nggak ada.
Minta ketua kelas aja buat dukung kamu, suaranya keras. Dengan dukungan dia kamu jadi pemain paling berharga. Bukan hal yang sulit. Boleh juga sih. Sehingga seluruh asrama 405. Jadi bisa aku atur semauku. Zhongwei besok buka usaha. Aku udah siapin semua rencana acaranya. Foto bareng fans cewek. Bermacam interaksi game seru dan... Aku nolak. Kenapa? Aku punya pacar. Demi kerja Chen Miren pasti ngerti. Dia nggak ngerti dan nggak perlu ngerti. Ngomong-ngomong aku ke kantor tadi ketemu Chen Miren. Terus, Tentu saja aku ikut main, aku bilang ke dia. Kamu itu orang luar yang aku rekrut ke perusahaan. ikut main apa? Menurutku Chen Miren nggak peduli. Apakah aku anak orang kaya atau enggak? Aku cuma merasa. Dia peduli sama aku itu lucu. Oke tahu. Ini biarkan saja mengalir. Ia biarkan saja mengalir. Besok ada waktu nggak? Kamu mau Chen Miren datang ke acara buka usaha besok. Jadi nolak foto bareng. Nggak ada waktu, besok aku sibuk. Dia nggak datang besok, bisa foto bareng nggak? Dia datang atau nggak aku nggak mau foto. Oke aku pergi. Mau kemana? Pulang kerja lembur bikin rencana lain. Oki itu kode misterius. Kalau diterjemahkan artinya tetap di sampingku. Tujuan Oki adalah menciptakan kerajaan figur baru dengan tema pendampingan dan perlindungan. Produk andalan kita adalah kucing pendamping ini. Pertama kali menggunakan bahan penghangat inovatif. Setelah bersentuhan dengan tubuh manusia akan mengeluarkan suhu hangat. Sehingga figur bukan lagi koleksi atau dekorasi yang dingin. Bukan hanya itu tapi juga seorang teman yang benar-benar menemani dan menghangatkan hati. Membawa kebersamaan dan kehangatan bagi orang-orang. Semua antri di sini ya. 10 orang pertama yang pesan. Dapatkan foto tanda tangan manajer ganteng. Aku mau, cepat, aku juga mau. Cepat, aku juga mau, aku. Aku juga mau, aku mau satu, masih ada aku nggak? Masih ada kuota aku nggak? Ada apa sih? Kan kamu manajernya, pasti ada dong. Kan kamu nggak mau foto bareng, jadi aku cari cara lain. Bagus kan? Lalu siapa yang tanda tangan? Aku. Lihat kan banyak yang suka. Bagus deh. PR aku belum selesai, ketua kelas cuma nambahin bensin aja kok. Cepat kok, aku janji pasti, aku selesaikan mereka dengan cepat, oke. Ayo pergi. Main apa? Blind Mong. Ayo pergi. Siapa tuh, aku nggak tahu siapa. Aku kira kamu kenal, aku juga nggak kenal. Main aja, main aja, main. Ayo kak, pergi. Siapa tadi?
Memang gaya Huang Xiaiyue. Masih pakai sandal sekali pakai hotel. Kasihan banget sih. Huang Xiaiyue, beberapa hari lagi, ada inspeksi kebersihan. Kamu pulang cepat bersihkan baju kotormu. Tangan aku ini kan pemain bola nggak bisa dipakai buat bersih-bersih. Kalau gitu aku posting di forum kamu 2 minggu nggak ganti kaos kaki. Jangan-jangan ketua kelas bicara baik-baik dong. Makan snack kok kamu setiap hari banyak banget snacknya. Era informasi-informasi adalah sumber daya. Bukan aku yang terima. Bukan kita berdua, Song Wei juga nggak ada. Lalu siapa dong? Mungkin Putri Keong. Chen Miren, kok kamu senang banget hari ini? Ada apa? Itu. Perusahaan pertama kali suruh aku jadi penulis utama bertanggung jawab desain. Pasti aku senang dong. Chen Miren, kamu kesini dulu. Sopnya belum diambil semua. Gadis siput. Kamu sudah tahu. Tentu saja dengan kecerdasanku. Langsung tebak itu kamu. Lalu Zhong Wei tahu nggak? Belum tahu dulu. Huang Xiaiyue, asal kamu nggak bilang ke Zhong Wei, apapun aku lakukan. Santai aja, kita kan dekat. Aku ngerti. Tapi ngomong-ngomong Chen Miren. Seorang Zhong Wei, sampai kamu melakukan hal seperti ini. Kasih bocoran dapat berapa? Jangan pura-pura. Kemarin kamu baru nanya-nanya tentang Zhong Wei ke aku.
Hari ini di asrama kita mengkal gadis cepat. Mana ada kebetulan kayak gitu. Pasti kamu yang jual info ke penggemar Zhongwei. Untuk dapat untung. Lumayan juga Chen Miren pinter bisnis ya. Iya, ini kan belajar dari kamu. Kalau gitu sampaikan ke gadis siput itu, asrama, kita masih kurang hair dryer. Terus AC-nya juga rusak, lihat, dia bisa bantu perbaiki nggak? Oke, pasti aku sampaikan. Bilang juga dia supaya low profile aja. Terlalu jelas langsung ketahuan itu buat Zhongwei. Sejelas itu ya. Baju kotor aku sama bau Jiaguo, semuanya dimasukin ke selimut. Biar nggak kelihatan Zhongwei tempat tidur sama selimutnya. Semuanya rapi banget, detail sampai kasur pun dia buka pilih kasih banget. Kamu bilang jelas atau enggak? Babi kecap. Aku mau yang kurus. Yang gemuk buat siapa? Aku suka yang gemuk. Sudah kelihatan. Bagaimana dietmu? Berjalan lancar, jadi hari ini makan ini. Aku kasih reward ke diri sendiri. Masih muda, hati-hati kolesterol. Huang Xiaoyue ada gosip. Jendela di sebelah sana mau makan beli sendiri. Kamu jadi Zhongwei ya pelit banget. Apa ini? Beneran diperbaiki. Gadis siput ini serba bisa yang gak cuma itu. Hair dryer juga dikasih, ada sandal juga. Gadis siput ini rajin banget, nggak minta imbalan. 3 hari aja udah datang 2 kali, jangan-jangan datang karena ketampanan Zhongwei. Kok nggak bilang karena ketampanan gue? Nggak mungkin. Lihat kan, Lihat apa? Tianluo suka kucing. Jadi semua cewek yang suka kucing adalah fans tersembunyi kamu ya? Gak usah sembunyi-sembunyi, udah jelas banget. Kayak kamu tahu siapa Tianluo gitu. Tentu aja gue tahu. Coba bilang siapa? Ayo rahasia. Chen Miren, kamu ngapain aja akhir-akhir ini? Kok kelihatannya capek banget kayak keledai yang narik gilingan? Musim gugur biasa aja. Kok Zhongwei pakai sandal ke kelas? Gak nyangka Zhongwei yang kelihatannya dingin. Ternyata di belakang layar pakai sandal yang lucu banget. Kalian ngerti apa?
Ini, semua peninggalan Tian Luo. Kemarin malam kita bertiga balik ke asrama. Setiap orang dapat sandal tambahan. Tapi sandal Zhongwei beda. Menurut kamu aneh nggak? Jangan-jangan ada yang punya niat lain. Tian Luo apa lagi? Ini zaman apa lagi mana ada orang yang ngelakuin hal kuno kayak gitu? Iya kan Chen Miren? Iya. Terlalu kuno mana ada yang ngelakuin hal nggak penting kayak gitu. Zhongwei kakimu cedera ya. Oke kita mulai hari ini bahas. Topik fungsi batas atas integral. Turunan dari fungsi batas atas integral ini. Nah tentang cara menurunkan fungsi batas atas integral. Pertama-tama kita lihat dulu beberapa rumus. Rumus-rumus ini kalian baca dulu. Pertama rumus yang pertama. Dikasih pacar. Zhongwei aku akui. Sandal barumu memang keren. Tapi kamu udah duduk di sini semalaman. Aku juga udah pulang kerja kamu bisa nggak? Cao, aku rasa ada yang nggak beres. Apa yang nggak beres? Chen Miren kayaknya nggak mau ngakuin kalau kita pacaran. Masa sih? Aku juga baru sadar. Kayaknya di sekolah nggak ada yang tahu kalau kita pacaran. Jangan-jangan kamu terlalu hebat, dia terlalu terbebani. Soalnya Chen Miren memang biasa aja. Mana ada yang biasa. Dia lucu banget seru lagi. Banyak bakatnya. Dunia ini mana ada yang kayak gitu lagi. Ya udah cinta memang buta. Nggak boleh. Aku harus cari kesempatan buat ngungkapin. Bagus banget akhirnya, aku nggak perlu main sandiwara lagi sama kamu. Cao ge. Ambilin naskah yang tadi dikasih kita bahas bareng. Ge sekarang jam 1 pagi. Aku nggak ngantuk. Ya udah. Lagian aku cuma pegawai luar biasa di Hengchang. Setiap hari capek-capek nggak tahu buat siapa. Aku pergi. Aku yang pergi. Kayaknya aku yang kerja buat kamu. Memang Gen nggak bisa dilawan. Sekolah inspeksi kebersihan dadakan. Yang nggak mau diperiksa langsung dipotong nilainya. Buka pintu buat diperiksa. Buka pintu. Bagus contoh asrama yang beradab. Lihat tuh di dinding ada orang. Beneran. Dia ngapain di asrama cowok serem banget. Cewek ini ngapain di asrama cowok. Itu kan Chen Miren bahaya banget yang dari kelas manajemen bisnis 22. Ini nggak aman. Orang-orang ini pakai teleskop ya keluar. Iya itu Chen Miren bahaya banget. Permisi. Maaf. Itu kan kamar kalian. Chen Miren kamu ngapain? Di dalam lagi diperiksa sama kepala. Ternyata Chen Miren si peri rumah tangga aku taruh 500. Dia pasti ngejar Zhongwei. Ngejar cowok sampai segitunya. Pasti cinta sejati. Hei cewek di jendela itu. Kamu dari kelas mana? Kamu ngapain nempel di jendela asrama cowok?
Dia Chen Miren dari kelas manajemen bisnis 22. Dia nempel di jendela asrama cowok. Pasti buat cowok. Chen Miren, kamu buat siapa? Buat siapa, buat siapa? Ini benar-benar memalukan. Chen Miren di atas sana, sangat berbahaya, kamu turun dulu. Dia datang untuk mencari siapa, kalian harus jujur. Teman perempuan itu merangkak di asrama pria. Perilaku seperti ini akan dihukum. Kepala sekolah menghukum, siapa keduanya dihukum. Kepala sekolah sebenarnya. Chen Miren adalah Maaf. Saya datang untuk Huang Xiaoyue. Huang Xiaoyue. Chen Miren, kamu berbohong, kamu jelas-jelas. Dari kalah sampai menang. Kamu terlalu egois. Kamu tahu tidak? Saya sangat khawatir denganmu. Huang Xiaoyue, sekarang kisah cinta kalian berdua. Bisa dibilang epik, masuk sejarah sekolah. Lihat mereka pakai baju couple benar-benar. Bersama. Huang Xiaoyue cepat suruh Chen Miren turun. Chen Miren, perasaanmu sudah saya tahu. Kamu cepat masuk saja. Saya mohon. Sekolah tidak melarang kalian pacaran. Tapi harus sesuai dengan peraturan sekolah. Dan jamin keselamatan diri sendiri. Kejadian hari ini, saya tidak akan membiarkan terjadi lagi. Bersama.